Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini kita belajar tematik lagi, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Untuk pagi ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Anak-anak sudah siap ya? Ya, tadi anak-anak sudah berdoa sebelum mengikuti pembelajaran ini ya. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini kita mulai dengan ayo membaca. Bacaan ini berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Anak-anak silahkan pahami ya. Mari kita baca bersama. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Tentara Inggris ini diberi nama Afnai di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kemudian, kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NIKA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan secara fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah peristiwa pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Peristiwa ini sangat terkenal ya. Maka pada setiap tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Peristiwa ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi. Ini adalah pimpinan dari sekutu. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ada Bung Tomo, ini gambar dari Bung Tomo. Kemudian Gubernur Suryo dan Kolonel Sungkono. Tentunya banyak lagi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Kemudian yang kedua adalah Palagan Ambarawa ya. Palagan Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal ini diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu yang mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman, kemudian Kolonel Sudirman. Kemudian anak-anak, peristiwa yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Ya. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ada Muhtoha, kemudian ada lagi Abdul Haris Nasution dan Suryadi Suryadharma. Kemudian peristiwa yang keempat adalah Medan Area. Ya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Ya. Tokoh yang terkenal pada peristiwa ini adalah Ahmad Thohir. Kemudian yang kelima yaitu peristiwa serangan umum 1 Maret
tahun 1949 di Yogyakarta. Ya. Peristiwa ini dipicu karena Belanda menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Anak-anak, itu tadi contoh peristiwa atau perjuangan rakyat dengan mengangkat senjata. Kemudian ada lagi perjuangan secara diplomasi. Ya. Yang pertama adalah perjanjian atau Perundingan Linggarjati. Perundingan ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Ya. Pada peristiwa ini, pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian, yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Kemudian, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Kemudian, yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Maka perjanjian ini dinamakan Perjanjian Renville. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas nama Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville ini dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 1949. Kemudian, yang ketiga adalah Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Mohrom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Sehingga perjanjian ini dinamakan Rom-Royen. Isi perjanjian ini adalah yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan, Republik Indonesia sebagai bagian dari Indonesia Serikat. Kemudian akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Anak-anak, demikian video singkat pembelajaran pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.